Hai teman-teman, kembali lagi. Jadi, di video kali ini aku mau sharing lagi tentang materi kuliah saya mengenai asam nukleat. Teman-teman pasti pernah dengar asam nukleat kan? Bagaimana itu? Mari kita belajar sama-sama ya. Karena di sini saya juga masih belajar, oke? Teman-teman, di sini bisa dilihat asam nukleat sebagai fondasi kehidupan. Jadi, asam nukleat merupakan molekul esensial yang menjadi dasar kehidupan di bumi. Mereka membawa informasi genetik yang mengarahkan pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi organisme hidup. Jadi, asam nukleat ini ada di dalam inti sel atau yang biasa kita sebut dengan nukleus. Apa itu asam nukleat dan DNA juga RNA? DNA itu cetak biru genetik yang mengandung instruksi untuk membangun dan mempertahankan organisme. Sedangkan RNA adalah molekul serbaguna yang berperan penting dalam ekspresi gen. Jadi asam nukleat baik DNA maupun RNA ini merupakan polimer yang tersusun dari unit-unit monomer yang disebut nukleotida. Struktur asam nukleat. Yang pertama, struktur DNA. DNA ini terdiri dari dua untayan polinukleotida yang berpilin membentuk heliks ganda. Jadi setiap untayan ini tersusun dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Nitrogen sini ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Jadi pasangannya ini spesifik. A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C, seperti membentuk anak tangga. Adenin dengan timin, guanin dengan sitosin, begitu seterusnya. Dan sedangkan struktur RNA ini umumnya merupakan untayan tunggal dan lebih fleksibel, tersusun dari gugus fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen yang di dalamnya ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Jadi perbedaan sini di DNA itu terakhir ada timin, sedangkan di RNA itu ada urasil. Urutan basa ini merupakan jenis protein yang akan disintesis. Jadi meskipun komponen dasar yang serupa, perbedaan dalam jenis gula dan salah satu basa nitrogen ini adalah ciri khas yang membedakan DNA dan RNA. Jadi kalau mau ingat beda DNA dan RNA, ingat saja DNA disusun oleh gugus fosfat, asam deoksiribosa, dan basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, timin. Sedangkan RNA itu disusun oleh gugus fosfat, gula ribosa, basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Fungsi utama DNA dan RNA itu apa? Jadi, DNA itu sebagai penyimpan informasi genetik yang tidak akan hilang dari generasi ke generasi karena ini diturunkan dari sifat-sifat induknya. Ekspresi gen dari RNA. RNA berperan vital dalam menerjemahkan kode genetik dari DNA menjadi protein fungsional. Jadi proses ini melibatkan beberapa jenis RNA seperti mRNA, tRNA, dan rRNA. Di DNA ada replikasi. Replikasi ini kemampuan membuat salinan dirinya sendiri. Jadi memastikan di dalam sel-sel baru itu ada replikasi dirinya. Di RNA juga ada sintesis protein. Melalui transkripsi dan translasi RNA mengelola pembangunan protein yang merupakan molekul pekerja dalam sel dan melakukan sebagian besar fungsi seluler.
Terakhir ada transmisi hereditas. RNA dan DNA sama-sama memastikan transmisi informasi genetik yang akurat dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjaga kontinuitas kehidupan. Kedua molekul ini bekerja sama dalam satu dogma sentral biologi untuk mengalirkan informasi genetik dari DNA ke RNA dan akhirnya ke protein yang membentuk dasar kehidupan. Jadi apa sih peran gula? Pada DNA, gula yang dipakai ada deoksiribosa. Nama deoksi mengacu pada fakta bahwa salah satu atom oksigen yang hilang pada posisi karbon 2 jika dibandingkan dengan ribosa. Perbedaan ini yang membuat DNA lebih stabil dan cocok untuk menyimpan informasi genetik jangka panjang. Sedangkan pada RNA, gula yang digunakan adalah gula ribosa. Kehadiran gugus hidroksil atau minus OH pada posisi karbon 2 membuat RNA secara kimiawi lebih reaktif dan kurang stabil dibandingkan DNA. Jadi mendukung perannya sebagai molekul perantara dengan masa pakai yang lebih pendek. Jadi, perbedaan dalam jenis gula ini merupakan salah satu ciri kunci yang membedakan DNA dan RNA yang mempengaruhi stabilitas dan fungsi masing-masing molekul dalam sel. Terakhir, kesimpulan pentingnya memahami asam nukleat itu asam nukleat, DNA dan RNA adalah pilar fundamental biologi molekuler. Pemahaman mendalam tentang struktur dan fungsi mereka ini dapat membuka pintu ke berbagai bidang, dari kedokteran, bioteknologi, hingga genetika dan evolusi. Dasar hereditas dan pewarisan sifat, kunci untuk sintesis protein dan fungsi seluler, target penting dalam penelitian medis dan pengembangan obat, memungkinkan rekayasa genetik dan bioteknologi. Ini merupakan alasan penting dari kita memahami asam nukleat. Dengan terus mempelajari asam nukleat, kita dapat mengungkapkan misteri-misteri kehidupan yang belum diketahui, mengembangkan solusi untuk penyakit, dan memajukan pemahaman kita dalam dunia biologis. Nah, teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Maaf jika ada yang salah dari saya, karena di sini saya juga sama-sama belajar. Dan ya, mungkin begitu. Sampai kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.